Ini kan mau menjelang Idul Kurban. Biasanya kalau tadi panjenengan ngendikan salah satu bentuk daripada penghormatan kita kepada leluhur adalah sedekah di atas namakan leluhur kita. Nah, orang bersedekah atau kemudian orang kurban, kurban sapi gitu kan. Dulu tuh waktu saya masih kecil dikasih cerita tuh sama ustaz saya dulu. Iya. Katanya nanti kalau meninggal ini sapi ini akan dinaiki kira-kira. Itu gimana tuh? Bener apa enggak? Itu yang namanya korban itu bukan istilahnya untuk sapi ini ditumpahi, bukan. Yang namanya kita korban itu adalah menyembelih nafsu hayawan kita ya. Jadi yang kita sembelih adalah nafsu kehewanan kita. Contohnya lawamah, rakus, sama amarah ya nggak mau kalah, maunya menang sendiri. Supiah senengannya seneng-seneng tok. Ya, hidup maunya enak-enak terus ya. Males tapi pengen duitnya kok kan impian terus dia terlena dengan kenikmatan hidup. Terus mutmainah suka membunuh orang, membunuh karakter, membunuh harga diri, membunuh rezeki. Itu sifat hewan. Nah itu disembelih. Kalau tidak disembelih, kita akan dikendarai oleh nafsu. Nah kalau kita sudah menyembelih, maka hidup kita itu sudah bisa menundukkan nafsu dan kita kendarai untuk menuju jannatullah wadkhuli fi ibad, untuk menyempurnakan penghambaan kita. Jadi yang kita kendarai adalah hakikat dari nafsu kehewanan itu tadi, Mas. Bukan kok sesuk ning Siratal Mustaqim numpak sapi, numpak kebo, mboten. Nah ini tergantung, Mas. Kalau memang istilahnya nafsu kita sudah besar, hubungannya kan dengan besar. Nafsu lawamah yang besar, kita kaya raya, kita punya derajat yang tinggi, terus kita dihormati banyak orang, itu supiah. Amarah kita derajatnya jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur, itu kan besar itu. Terus secara mutmainah kita tuh ketenangannya lebih dibanding yang lainnya seharusnya. Makanya karena nafsu ini kita berhubungan hal-hal yang besar, kita lebih kaya, lebih mulia, lebih punya kenikmatan hidup yang lebih dibanding yang lainnya. Ya nyembelih sapi, Mas. Mau pejabat ngembelih wedhus ya niku buatan kelase. Nah orang-orang kecil itu karena memang dia hubungannya dengan nafsu yang kecil, makan seadanya, derajat ya wis kurang dihormati banyak orang, setelah supiah kenikmatan hidupnya kurang, ya wis dus. Nah itu kalau disembelih kita akan mengendarai nafsu, bukan dikendarai nafsu. Lah Siratal Mustaqim itu sekarang ini di dunia ada. Jadi kita selalu lurus menuju Tuhan. Orang menggok ngalor ngidul, golek duit kejeblos duit, golek rezeki kejeblos rezeki, golek derajat kejeblos, akhirnya lupa Tuhan. Itulah yang disebut tidak punya Siratal Mustaqim, tidak lurus kepada Tuhan. Nah itu biasanya dikendarai oleh sifat hewan. Nah itu disembelih. Itu sebagai simbol kita menyembelih sifat kehewanan kita sendiri. Satu, si hewan kita doakan supaya sempurna hidup dan kehidupannya, sempurna menghadap Tuhan. Lah kita nafsunya tersembelih. Tapi fakta ya Mas, sekarang Idul Adha itu sudah menjadi rahasia khusus, rahasia umum kok, rahasia khusus. Ya malah rebutan daging, ya itu malah justru sifat hewannya membludak. Jadi mbeleh wedhus, mbeleh sapi, saya ditakok kayak di sing sak pertelon kok isih. Jadi takon terus, harusnya kan ikhlas. Itu nafsu hewan itu nanti kalau kita tidak sembelih itu akan bikin masalah dalam hidup kita. Berarti orang yang korban itu seharusnya ya sudah nggak usah berharap apa-apa. Nggak usah berharap, nggak usah, itu sifat hewan kita. Ya memang kita dikasih hak untuk mengambil daging. Lah nek saya kalau bisa ya udah ambil saja. Buat apa? Yang paling repot sing tukang ngopeni penyembelihan hewan itu istilahnya itu kok sering rebutan, Mas. Terus akhirnya rebutan okas do didol itu keluar dari hakikat korban itu tadi. Banyak toh sekarang rebutan daging itu didol banyak ya.
kesempatan untuk memperkaya diri mana. Tapi setelah korban sapi misalnya, bicara tentang pejabat, oke, habis korban sapi harganya 125 juta misalnya, karena dia pejabat kan, apakah kemudian akan berimplikasi positif terhadap pola kehidupan pejabat itu sehari-hari menjadi lebih bisa mengendalikan hawa nafsu? Kalau dia paham, itu implikasinya masuk. Tapi kalau nggak paham, kayaknya enggak. Sesuatu yang dilakukan tanpa mengetahui sesuatu itu hakikatnya apa, yaitu aslinya muspro, Mas. Makanya dakwah itu penting. Itu makanya cari pemahaman itu penting. Utulubul ilmu walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke rezeki. Nah, tolakul ilmu faridhatun fardu wala kulli muslimin wal muslimatin. Makanya supaya ketika kita berkorban tahu hakikat korban itu untuk apa. Kalau nggak tahu ya mentah di tataran sedekah aja berarti. Iya, mentah di tataran sedekah ya istilahnya, tapi itu tidak akan menghapus nilai sedekahnya. Iya. Tapi tetap ada nih. Tapi tidak masuk ke dalam nilai pengorbanan. Hakikat dari korban tidak masuk, tapi tetap masuk di dalam sedekah. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan istilahnya pengorbanan hambanya. Tapi kalau dia melakukan penyembelihan korban yang harganya mahal, dia tahu hakikatnya luar biasa, Mas. Nanti implikasinya setelah itu, seandainya para pemimpin itu tahu hakikat itu, insya Allah itu secara otomatis, Mas, watak mereka akan tertata dengan dirinya. Saya itu nih, sampai ya umpamane saya kok sulit ya mengendalikan nafsu, saya nggak amanah dalam ini, coba sembelih korban. Itu otomatis, Mas, setelah dengan tulus ikhlas melakukan pengorbanan, saya berniat menyembelih nafsuku yang besar yang sulit dikendalikan ini, maka jenengan otomatis langsung ada, Mas, implikasinya langsung masuk ke diri jenengan. Meskipun itu di atas namakan leluhur ya, atas namakan diri saya dan leluhur saya, tetap diri saya harus dimasukkan. Dan itu minta persaksian pada leluhur kita. Biasanya kalau besok penyembelihan korban malam ini saya akan menfatihai diri saya sendiri, terus orang tua saya, mbah-mbah saya, terus Adam, mbah-mbah saya kan udah nggak nampak, itu namanya Adamun, wis ora cecok, itu tetap biasanya beliau ilah wali samati Rasulullah ilah barisnya Mustafa, terus medun sampai turunane Nabi Adam tekan awake dhewe niku biasanya kita fatihai, terus kita berzikir tiap malamnya, pada malam harinya kayak gitu. Baik, dia berbicara tentang spiritual khususnya. Spiritual bukan spiritual ya. Kira-kira kalau ditanya makna daripada spiritual itu Gus Rafiq bagaimana? Spiritual itu hubungan kedekatan kita dengan Allah. Beda sama ritual ya? Beda, ritual itu sebagai tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nanti spiritual akan muncul itu daripada kedekatan diri, kedekatan pikiran, kedekatan nafsu, kedekatan hati, perasaan dan rasa itu selalu dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Pangeran. Itulah yang disebut spiritual. Jadi spiritual itu beda dengan istilahnya klenik, bisa dengan perdukunan, beda, Mas. Itu istilahnya itu adalah istilahnya konsep kedekatan diri kita kepada Allah. Nah, spiritual itu bisa kita olah dengan melaksanakan syariat, melaksanakan hukum-hukum Tuhan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu secara syariat. Secara tarekat kita selalu memperjalankan diri kita, jiwa kita kepada Tuhan. Itulah itu banyak ritual, Mas, banyak tirakat nek wong Jawa. Dan nanti kita masuk ke dalam dunia rasa, selalu akrab dengan Tuhan, selalu akrab dengan Allah. Nah, nanti spiritual kita itu akan tambah naik, dan daya spiritual kita ya, yang disebut daya spiritual itu adalah daya Tuhan yang sudah dekat dengan saya, itu akan
memberikan satu daya kekuatan dalam ucapan kita, akhirnya doa kita mustajab doa. Nah, jadi ini Gus, kadang saya punya keyakinan begini. Salah satu alasan kenapa kemudian orang berdoa sulit terwujud menjadi kenyataan karena karma baiknya terlalu minimalis. Iya, satu, karma baiknya kurang, karma buruknya banyak, terus kedekatan dirinya kepada Tuhan kurang, daya spiritualnya kurang. Nah, kalau daya spiritualnya kuat, penglihatannya tajam karena dia tunduk pada Allahu Al-Basir. Terus ucapannya landep, sedione dadi, sebdone mandi, sedione jadi. Seperti itu. Jadi orang-orang spiritualis yang dekat dengan Tuhan, karena dia sudah bisanya melakukan laku tawabi, semuanya dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan, maka akan menguat. Daya spiritual itu banyak, Mas. Apa langkahnya? Umpamanya saya pinter, ini bukan kepinteran saya, ini milik Allah. Ketika saya berucap, ucapan saya ini bukan dari daya kuasa saya. Coba jenengan ketika bicara, daya bicara jenengan dari mana? Sumber bicara bukan sini, ini hanya alat suara ini. Semuanya dari Allah. Coba sumber gerak jenengan siapa? Sumber gerak ini dari mana? Apakah dari jantung? Dari hati? Dari pikiran? Bukan, dari Allah. Nah, kalau jenengan sudah bisa mengembalikan semuanya pada Allah, wujudnya sumbernya dari mana? Allah. Sifat kita dari Allah, nur kita dari Allah, dan hidup dan adanya kita dari Allah, sirnya dari Allah. Makanya kalau sudah mengembalikan semuanya pada Allah, itulah disebut kaum tawabi. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan meridhai panjenengan. Jenengan datang dengan ridho, daya spiritual jenengan kuat. Nah, kalau sudah kuat, doa jenengan mustajabah, ndongake wong terus disebut dukun. Nah, dukun itu aslinya ahli agama dalam pengertian Jawa. Syekh itu pengertian Arab, kiai itu pengertian bahasa Cina. Itu jadi dukun itu dulu adalah derajat terhormat, tapi kok sekarang jadi dukun santet, dukun pelet, dukun apa? Itu sebenarnya dukun itu ahli agama, ahli spiritual Jawa. Filosofi dukun itu ya gitu. Tapi sekarang kenapa jadi seperti ini? Kayak gitu. Itu pembunuhan karakteristik Jawa, bahwa nek dukun elek, nek syekh luar biasa, kiai luar biasa, kiai bahasa Cina. Itu by design, Mas. Iya, tapi sudah terlanjur salah kaprah. Nek dukun elek, dukun santet, dukun pelet, dukun tenung. Saya namung dukun bayi. Ya, sing jangan dukun bayi, dukun pijet. Repot berarti wong Jawa ki apike mung bisa mijeti kali nulungi wong ngono kuwi ta, Mas. Tapi dia tidak disebut sebagai ahli spiritual. Ahli santet, ahli tenung, ahli mateni wong, repot itu nanti. Itu bagian dari upaya untuk mendiskreditkan hal-hal yang positif. Iya. Kasanah Jawa ya. Iya, seperti itu. Itu spiritual juga, Mas, itu aslinya. Jadi kalau jenengan daya spiritualnya kuat, aslinya nggak perlu Mas sowan ke dukun ini, nggak perlu Mas. Jenengan memaksimalkan daya dirimu aja udah lumayan. Saya itu nggak penting datang kemana-mana. Daya spiritual itu sama dengan energi positif, sama dengan sawab, sama dengan pahala atau ganjaran gitu ya Gus ya. Itu daya kuasa Mas. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam diriku kecuali daya kekuatan Allah. Dan itu kita nyatakan dengan takaruban, dengan peleburan, dengan kepanaan, banyak tirakat, banyak puasa, banyak sujud, banyak zikir. Itu akan membuat daya saya yang kecil ini diikuti oleh daya kekuatan Tuhan, daya kuasa Tuhan. Makanya ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu nyata. Nek wong Jawa nukmo, daya kekuatan, daya kuasa Tuhan ada dalam lisan saya, ada dalam mata saya, ada dalam tingkah laku saya. Itu dengan nyata.
Ngaten niku. Nah ini saya pun masih proses terus ke sana Mas. Jadi setiap saat saya takaruban terus supaya apa? Itu untuk sanggup saya, bekal saya untuk menjalani hidup di dunia ini dengan daya yang maksimal dari Tuhan, ya akan dipermudah, bisa nolong orang, bisa mencerahkan orang. Terus nanti wafil akhirati hasanah itu tadi, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Nanti ketika saya meninggal